Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Aksela Dwilani Lubis, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Antropologi dari kelas D reguler 2019. Yang dimana di sini saya mengerjakan tugas mini riset dari mata kuliah Folklore dan Tradisi Lisan dengan ibu dosen pengampunya yaitu Ibu Puspitawati. Yang dimana di sini saya mengangkat judul tentang permainan tradisional layang-layang dan congkak yang dimainkan di lingkungan 2 kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Di sini saya melakukan penelitian langsung dengan informan saya yang bernama Bapak Mahayub Lubis dan Ibu Arbaiyah. Kelurahan Setia adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Binjai. Kelurahan Setia ini memiliki 6 lingkungan, yang dimana di sini saya akan membahas permainan tradisional yang dimainkan anak-anak di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Layang-layang merupakan salah satu dari permainan tradisional. Bermain layang-layang ini pastilah sangat menyenangkan, apalagi jika layang-layang bisa diterbangkan melayang tinggi di udara. Informan saya mengatakan bahwa sedari dulu layang-layang sudah dimainkan di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Masyarakat melihat permainan layang-layang ini sudah sangat jarang dimainkan. Permainan layang-layang yang dulunya sering dimainkan oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tetapi sekarang ini yang sering bermain layang-layang adalah anak-anak yang masih sekitaran berumur 5 sampai dengan 10 tahun. Yang dimana pada kalangan remaja dan dewasa, mereka biasanya lebih memilih bermain game di handphone mereka. Layang-layang ini terbuat dari kertas atau plastik yang kerangkanya terbuat dari bambu dan dikaitkan dengan benang. Layang-layang biasanya dimainkan di tempat yang luas seperti lapangan. Banyak tempat di Kelurahan Setia ini yang bisa menjadi tempat bermain layang-layang. Layang-layang tidak bisa diterbangkan tanpa bantuan angin. Layang-layang juga bisa dimainkan per musim, di mana di Kelurahan Setia ini layang-layang dimainkan pada saat musiman, yaitu pada saat musiman layang-layang, maka banyaknya anak-anak yang akan bermain layang-layang dengan ramai. Biasanya musim layang-layang itu adalah pada saat musim kemarau. Kenapa demikian? Karena pada saat musim kemarau, biasanya pada sore hari akan berhembus angin yang kencang. Jadi disitulah anak-anak bermain layang-layang. Pada saat angin yang kencang itu mereka akan menaikkan layang-layangnya. Yang dimana permainan layang-layang ini akan dilakukan oleh 2 anak. Biasanya satu anak akan memegang benang dan yang satu lagi akan memegang layang-layang. Yang memegang benang harus ekstra sabar untuk menaikkan layang-layang tersebut. Lalu yang memegang layang-layang akan menjunjung tinggi layang-layangnya. Bermain layang-layang ini sangat seru, karena di saat layang-layang yang dimainkan putus dari benangnya, maka teman-teman yang lainnya akan mengejar layang-layang itu sampai dapat. Anak-anak di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai ini biasanya menyebut layang-layang putus dengan kata lembong. Lalu permainan yang juga biasanya dimainkan di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai adalah permainan congkak. Di mana permainan congkak ini sudah sangat tersebar luas di Indonesia. Biasanya permainan ini banyak dengan namanya. Seperti dari masyarakat Sulawesi menamainya dengan makaota, lalu di Lampung permainan ini disebut dengan dentuman. Dan orang Sumatera umumnya menyebutnya dengan congklak. Tetapi di Kelurahan Setia ini, di lingkungan 2 ini, biasa kami menyebutnya dengan permainan congkak. Permainan congkak biasanya dilakukan oleh 2 orang, mau itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Tidak ada larangan untuk bermainnya, asalkan mereka paham bagaimana cara memainkannya.
Permainan ini sekarang ini sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak di lingkungan 2 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota Binjai. Tetapi masih ada juga yang memainkannya. Permainan congkak ini haruslah memiliki papan congkak dan biji congkak atau juga disebut dengan anak congkak. Satu papan congkak itu ada 14 lubang dan 2 lubuk. Lalu masing-masing orang memiliki 7 lubang dan 1 lubuknya. Satu lubang itu diisi dengan 7 biji congkak. Jadi permainan congkak ini haruslah memiliki 98 biji congkak. Biji congkak ini bisa diganti dengan guli dan juga batu-batu kecil. Untuk menentukan permainan terdahulu, biasanya akan dilakukan home pimpa ataupun sweet. Lalu bila sudah sweet dilakukan, maka ketemulah pemenangnya untuk bermain duluan. Lalu permainan pun dimulai. Satu putaran permainan biasanya akan membuat lubang lawan kosong menjadi 2 atau 1. Jika biji congkak jatuh di lubang kosong milik sendiri dan bermainnya sudah berputar, maka seseorang itu bisa mengambil banyak biji congkak di atasnya. Istilah namanya adalah menembak. Maka biji congkak itu menjadi milik yang menembak dan biji congkak itu dimasukkan ke dalam lubuk yang menang. Dulunya papan congkak ini terbuat dari papan, dari kayu, ataupun dari tanah liat. Tetapi sekarang ini saya sudah jarang melihat papan congkak yang terbuat dari kayu, papan, ataupun tanah liat. Sekarang ini papan congkak sudah sangat jarang dari bahan itu. Sekarang ini papan congkak terbuat dari plastik. Menurut informan saya, nilai yang terkandung di dalam permainan congkak dan juga permainan layang-layang adalah di permainan layang-layang, di sini para anak-anak haruslah bersabar karena untuk menaikkan layang-layang itu tidaklah hal yang mudah. Apalagi bagi orang yang baru memainkan layang-layang ini. Jadi haruslah ekstra sabar untuk menaikkan layang-layang tersebut. Hal ini membuat anak-anak tadi memiliki rasa sabar untuk di kehidupannya. Dan untuk permainan congkak, sang pemain tidak bisa asal mengambil biji congkak tersebut. Dia harus menerka-nerka dan menyusun strategi agar ia bisa menang dan membuat lubuknya menjadi penuh dan tidak membuat lubangnya menjadi kopong dan kosong. Hal itulah yang membuat bahwa permainan congkak ini bisa melatih anak-anak untuk menyusun strategi di kehidupannya.